Halo guys, selamat datang di channel YouTubeku. Jadi video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan teknik retargeting untuk iklan kita. Jadi buat kalian yang baru pertama kali di channel YouTube aku, kenalin namaku Zan Abdullah. Aku udah ngiklan 5 tahun di Meta Ads, ya udah jalan 6 tahun kayaknya. Dan di video kali ini aku akan kasih tahu salah satu strategi untuk bisa teman-teman mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi di periklanan Facebook maupun di Instagram, ya, atau sekarang kita sebutnya adalah Meta. Kenapa? Karena fitur ini adalah fitur yang sampai saat ini masih oke untuk kita gunakan. Nama fiturnya adalah retargeting, ya. Jadi retargeting dia ada fitur di sebelah kiri sini, ya. Jadi pemirsa, yang dimana ini sangat cocok kita gunakan buat teman-teman yang mungkin udah menjalankan iklan, let's say 3 bulan, 6 bulan, apalagi di atas itu. Kenapa? Karena biasanya kalau kita udah ngiklan selama itu, kita udah memiliki cukup audiens yang sudah kita bisa retargeting, atau kita bisa mengingatkan lagi kepada mereka bahwa kita punya produk baru, kita punya jualan baru, kita punya segala macam yang baru kepada mereka. Dan enaknya biasanya retargeting biaya iklannya jauh lebih murah. Kenapa? Karena orangnya sudah kenal sama kita, bahkan cenderung sudah transaksi sama kita. Oke? Nah, kita langsung praktekin aja supaya teman-teman nonton video ini, ya. Jadi siap-siap aja, aku akan berikan daging yang menarik di video kali ini. Jadi kelar nonton ini kamu bisa praktekin langsung di iklan kamu, gitu ya. Jadi langsung masuk aja, kita langsung praktek. Jadi masuk dulu ke bagian Ads Manager. Nanti di sebelah kiri ada kolom namanya pemirsa, atau kamu bisa cari tulisannya namanya audience, gitu kan. Nah, nanti abis itu di sini kalian bisa klik buat pemirsa di sini, ya. Nah, pada saat kita klik buat pemirsa, dia memberikan seperti ada dua tombol. Ada pemirsa custom sama pemirsa serupa. Nah, di video kali ini kita akan belajar lebih kepada pemirsa custom, ya. Di mana pemirsa custom atau custom audience itu adalah data-data yang udah kita miliki, yang dimana kita bilang sama Meta, tolong dong buatin data ini, tolong dong buatin data ini, tolong dong buatin data ini. Nah, kalau pemirsa serupa atau kita sebutnya namanya look like audience atau orang-orang yang mirip dari data kita. Nah, nanti mungkin kita akan bahas di video-video berikutnya, gitu ya. Oke, kita akan bikin dulu. Di sini ada pemirsa custom, kita coba klik aja. Nah, untuk kita bisa nge-custom audience itu source-nya ada banyak banget, ya kan? Yang dimana kalian bisa pilih, ya. Kalian bisa pilih situs web, kalian bisa pilih daftar pelanggan, kalian bisa pilih aktivitas offline, kalian bisa bikin aktivitas aplikasi, video, profil IG, halaman, dan kawan-kawannya. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya, custom audience sebelah mana yang bagus dan menarik untuk saya, gitu kan? Tergantung. Pertama, bisnis kamu itu apakah jalanin Instagram Ads juga, atau selama ini kamu menjalankan iklan tuh fokusnya cuman di halaman FB doang, ya. Kalau selama ini saya cuman menjalankan Facebook doang, maka teman-teman tuh hanya cocok pakainya yang halaman Facebook. Kenapa? Karena Instagramnya kan nggak ada, gitu loh. Kalau Instagramnya nggak ada, kamu mau jualan ke siapa, ya? Kamu mau retargeting ke siapa? Orang di Instagram tuh nggak ada datanya. Tapi kalau halaman Facebook, ya, karena kamu mainnya di sana, maka semua orang itu datanya ada di Facebook kamu, gitu, ya. Nah, tapi kalau teman-teman ngejalanin Instagram juga, lalu teman-teman make website juga, maka kamu bisa lebih luas nih, ya kan? Atau yang teman-teman bisa lakuin juga adalah mengupload data pelanggan kalian, ya. Jadi kan misalnya gini, ada 1.000 orang nge-WA kita, ya kan, dan 1.000 orang itu anggaplah 2.000 orang deh nge-WA kita. Dari 2.000 ada 1.000 orang yang memang jadi database customer kita dan memang mereka melakukan transaksi. Nah, 1.000 orang tersebut itu datanya kita bisa upload ulang ke Meta. Kita bilang sama Meta, Meta, ini data saya yang udah beli produk saya. Nah, abis itu kita bisa bilang Meta, Meta, besok saya mau iklan jualan produk baru ke database ini doang ya. Nah, Meta bisa begitu, ya. Jadi intinya adalah kita bisa meretargeting orang-orang di luaran sana yang udah jadi pelanggan kita dengan fitur retargeting. Nah, sebagai contoh kita bikin dulu dari yang profil IG. Ini yang lumayan kalian bisa cobain langsung banget, dan kalian bisa langsung iklan ke mereka dan kalian bisa lihat efeknya seperti apa. Biasanya yang terjadi, iklannya lebih murah dan lebih cepat dan lebih mudah untuk di closingin. Kenapa? Orangnya sudah orangnya sudah kenal sama kita, gitu. Itu jauh lebih gampang untuk di closingin. Oke. Nah, sebagai contoh kita klik profil IG misalnya, ya kan. Nah, pada saat kita klik profil IG, nanti di sini dia akan bertanya sumbernya. Kalau misalnya kamu mengkoneksikan beberapa akun Instagram, maka dia akan munculin beberapa akun IG kita. Tapi kalau kita cuma konekin satu, ya, maka yang dikonekin atau yang muncul itu hanya akun IG satu doang, ya. Di bawahnya ada namanya peristiwa. Peristiwa ini adalah kita pengen nyuruh si Meta itu nge-custom audience yang peristiwa apa. Karena teman-teman, Instagram kita
Ya, bahkan website kita, Instagram kita, Facebook kita, itu semua aktivitasnya ada banyak. Sebagai contoh, Instagram. Yang pertama adalah orang yang mulai mengikuti akun profesional ini. Berarti, kan kalau kita ngerasain, pada saat orang nge-follow kita punya 2000 follower. Tapi kalau kita posting rame nggak? Kagak. Boro-boro kita bisa jualin ke 2000 follower. Aku yang punya 200.000 follower, boro-boro bisa jualan ke mereka cuma lewat postingan aku. Kagak bakal bisa. Salah satu caranya adalah bayar. Nah, makanya kita bikin retargeting salah satunya untuk menjangkau followers kita lagi. Ya, kita bilang nih, saya mau peristiwanya adalah orang yang mulai mengikuti akun profesional ini. Terus kita bikin namanya, yang follow, ya, atau misalnya kita kasih nama followers, ya IG kita. Kita klik buat pemirsa. Terus kita repeat lagi proses tadi, kita bikin lagi yang bawahnya. Orang yang berinteraksi dengan akun profesional ini. Jadi orang-orang yang pernah komen, yang pernah like, yang pernah nge-save postingan kita, yang engage sama postingan kita, mereka semua tuh direkam, guys. Ya, jadi jangan salah kalau kalian bikin konten terus ada yang FYP, ada yang komentarnya rame dan memang konten kalian itu seputar produk kalian, kalian tuh bisa meretarget mereka tanpa perlu kalian mend-DM mereka satu-satu dan merasa kayak ngejualin dia. Karena kan kalau iklan tuh lebih smooth ya. Karena kan dia nawarin ibaratnya gitu, dan nawarin itu juga smooth. Kita nggak perlu kontak dia satu-satu. Jadi orang yang komen, orang-orang yang like, orang-orang yang share, orang-orang yang apalagi nge-save postingan, ya kalau si Meta bilang di sini adalah orang-orang yang berinteraksi. Kita kasih nama lagi, yang engage gitu kan, engage IG gitu. Nah, kita bikin sesuatu. Terus ada lagi yang mengunjungi. Ya, jangan salah. Kalian ngiklan 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 2 tahun, 3 tahun. Itu akun Instagram kalian bisa jadi udah dikunjungin 10.000 orang loh. Udah dikunjungin 20.000 orang loh. Ya, sangat sayang banget orang-orang tersebut kalau nggak di reach out ulang, kalau nggak di retargeting, kalau nggak dikasih promo, kalau nggak dikasih sesuatu yang bikin mereka jadi yakin bahwa nih kita jualan ini. Kan sayang banget gitu loh. Ya, jadi kamu bisa melakukan profil visit. Ya, jadi orang-orang yang udah visit kita itu bisa kita retargeting dengan produk baru, promo baru dan segala macam itu kita bisa lakuin juga, gitu kan? Dan kawan-kawan sampai ada yang sini, orang yang mulai mengirimi pesan ini. Berarti apa? Semua orang yang pernah nge-DM kamu selama kamu beriklan, mereka juga datanya tercatat oleh Instagram. Ya, sekarang kalian udah mulai kebayangkan bahwa ketika kalian ngiklan itu kalian nggak melulu harus ke orang baru, tapi kalian juga sudah bisa mulai beriklan ke orang lama atau warm audience. Orangnya kan udah warm sama kita, dia sudah pernah DM kita, dia sudah pernah follow kita, dia pernah visit kita, dia pernah komen di postingan kita. Ya, harusnya ya kemungkinan besar orang ini adalah warm. Orang-orang yang kalau misalnya mungkin beli sesuatu dari kita, mungkin hanya beberapa perlu sentuhan lagi dan akhirnya dia bisa closing gitu ya. Nah, nanti kalau kalian udah buat ini semua, nanti kalian tinggal bikin campaign-nya. Nah, kalian bikin campaign-nya bebas ya. Kalian terbiasa bikin ke website atau kalian terbiasa bikin ke iklan WA, kalian bisa sesuaiin objektif kalian. Cuman yang pasti nanti pada saat bikin iklan yang membedakan tuh ada di sini. Jadi ibaratnya kalian jangan pakai lagi interest ya, tapi kalian menggunakan sertakan audiens pemirsa custom ini. Atau kita bisa bilang Meta, saya pengennya ke followers IG Zan Abdullah doang nih. Ini kalau teman-teman lihat di sini ya datanya nih, yang follow IG Speso 24.000 ya. Kalau yang follow IG Zan tadi ke datanya di sini berapa? 200.000. Aku punya 200.000 orang yang sudah warm sama aku, yang aku bisa iklanin berkali-kali apapun yang nantinya ke depan aku pengen jual. Kebayang kan? Gitu loh ya. Jadi ini namanya retargeting, yang dimana pada saat kita bikin iklannya juga kita bisa lebih fleksibel, dalam artian mungkin bahasanya, mungkin copywritingnya, mungkin kita bisa main harga juga, mungkin kita bisa langsung hard selling diskon juga gitu. Namanya ini retargeting ya. Tapi saran aku walaupun kita bisa yang follow sama IG digabungin kayak gini ya, jadi kalian jangan kayak gini. Jadi instead kalian gabungin gini, kalian pisah jadi satu aja ya. Jadi supaya apa? Supaya kalian punya datanya, karena kalian mesti paham loh, kejadiannya followers IG kita yang engage sama kita atau misalnya yang DM kita itu nanti pada saat diiklanin memiliki efek yang berbeda-beda. Kita berpikir, wah harusnya iklan kita bagus ya kalau nembaknya ke orang yang pernah engage sama kita ya. Ternyata kejadiannya yang bagus malah yang profil visit. Nanti bisa begitu ya. Tiap produk
tiap konten bisa jadi interestnya atau targetingnya ini memiliki respon yang berbeda-beda ya. Nah, saran dari aku, setelah kamu nonton video ini, kamu udah bisa praktekin bikin fanspage, bikin custom audience, lalu bikin campaign yang juga kalian bisa cobain. Nah, saran aku satu lagi adalah kalian cobain semuanya ya. Kalau kalian ngiklan pakai landing page, kalian mungkin boleh bikin custom audience. Kalau kalian mainnya produk digital atau kalian berbau-bau purchase misalnya, kalian bisa bikin orang-orang yang sudah purchase atau orang-orang yang add to cart, kalian bikin semuanya. Oke, sampai mungkin yang daftar pelanggan, kalian upload nih data customer kalian. Di sini ada template ya, tinggal kalian unduh. Ya, minimal sertakan 100. Ya, kalau aku sering bikin webinar, itu ada berapa ratus ribu database-nya. Itu aku upload semua. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang pernah daftar di webinar aku, mereka kenal sama aku tinggal retargeting ulang apapun yang kedepannya ingin aku jual. Gitu. Oke? So, itu aja video kali ini, teman-teman. Nah, nanti kalau kamu pengen belajar ilmu-ilmu kayak gini, biasanya aku bahas lebih detail lagi di seminar 5 hari aku. Di seminar 5 hari aku, itu aku akan belajar dan aku akan pandu kamu untuk belajar hal-hal kayak beginian. Ya, 5 hari ini teman-teman bisa cek detailnya di kolom deskripsi. Ya, aku akan ajarin lebih banyak lagi tentang meta ads, strategi-strategi yang bisa meningkatkan ya kemaksimalan iklan kamu. Ya, dan sekali lagi, retargeting ini hanya cocok dipakai buat kamu yang sudah rutin iklan atau minimal belum pernah ngiklan tapi kamu punya ribuan bahkan puluhan ribu database audience ya. Nah, itu cocok ya, karena kalau misalnya kita nggak punya data, kita mau nembak ke siapa gitu. Oke, cek link deskripsi kalau kamu pengen belajar lebih lanjut di seminar 5 hari aku. Terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.